Ketika informasi itu masuk, apakah itu dia melalui WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya, pastikan informasi itu dia sumbernya dari mana, sharein dulu sebelum share, pastikan kebenarannya dulu. Upayakan hoax berhenti sampai di kita. Jadi ketika ada informasi hoax ya, yang beredar sampai ke HP kita ya, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, upayakan akan berhenti di kita. Kadang kita masih melihat keluhan masyarakat soal yang namanya berita-berita yang tidak benar alias hoax yang dinilai sangat menyesatkan masyarakat tentunya. Nah, sebenarnya ada cara khusus bagaimana kita bisa mengantisipasi pemberitaan hoax itu beredar di masyarakat. Satu. Yang kedua, ada juga teman-teman di suatu wadah yang mengedukasi semua orang di Maluku ini bagaimana sebenarnya kita melihat persoalan hoax ini dan kayaknya kalau tidak menghadirkan orang-orang yang kompeten di podcast Amex kali ini kayaknya nggak seru. Saya punya tamu podcast kali ini di Amex. Ada yang paling ujung Ketua AJI Kota Ambon atau Aliansi Jurnalis Indonesia Kota Ambon, dan juga jurnalis senior ada Tajudin Buano. Apa kabar Bang Taju? Baik, Bang Jen dan kawan-kawan. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Harus sehat. Dan ini dia yang paling cantik di antara saya dan juga Bang Taju hari ini. Ya. Ada Ibu Rusda Lekawa, Koordinator Wilayah Maluku Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kita harus baik dulu karena apa? Kalau kita tidak baik, kita tidak bisa menyaring yang namanya pemberitaan hoax itu sendiri. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen dengan yang udah tertera di bawah ini. Baik, saya langsung mau nanya dulu ke Bang Taju dulu. Bang Taju, ini kan di AJI sendiri banyak program nih yang dilakukan tentunya bagaimana mengantisipasi beredarnya berita hoax di mana-mana. Ini kita lihat teman saya saja kemarin sempat mengirim ada satu lamaran kerja di salah satu bank. Dia karena pikir kita pernah mengikuti pelatihan cek fakta, akhirnya saya sempat juga cek fakta, akhirnya ternyata itu betul soal lamaran di salah satu bank daerah. Itu satu. Ada lagi beberapa yang memang sempat menanyakan sejauh mana sih sebenarnya kita bisa mengecek yang namanya berita-berita hoax yang dikirim baik itu via sosial media maupun yang mereka lihat sendiri dan sebagainya. Nah, saya mau nanya nih, saya nanya dulu di program AJI nih sebelum saya nanya yang lainnya. Bang Taju sendiri, kalau di AJI sendiri program-program apa sih yang sudah dilakukan selama di kurun waktu 2022 ini? Ya, terima kasih. Tentang hoax juga tentunya. Ya, Bang Jen dan kawan-kawan. AJI sebenarnya sudah beberapa tahun lalu bekerja sama dengan Google ya, Google News inisiatif ya. Kita fokus kepada program menangkal hoax gitu ya. Oke. Ada yang namanya program hoax Booster Tools, dan juga ada yang namanya program terakhir kemarin adalah soal cek fakta bersama jurnalis radio. Betul. Nah, di Ambon sendiri sebenarnya sudah ada 2 kali kita laksanakan, yaitu pertama di tahun 2018 ya, di era sebelum saya gitu, Bang Abu, dan di tahun ini kita laksanakan yang namanya program cek fakta untuk kawan-kawan jurnalis radio. Dan di kegiatan itu selain jurnalis resmi, kita juga hadirkan wartawan dari kampus gitu ya, dulu di kampus IAIN, kemudian sebelum masuk pada jurnalis radio, kita sebelumnya di tahun 2018 itu kita mengundang seluruh jurnalis dari seluruh platform media ya, online, cetak maupun elektronik gitu ya. Di tahun 2020 ini mengapa harus radio gitu ya? Mengapa harus radio gitu ya? Nah, karena beberapa tahun kemarin kita sudah melatih dan kemudian memberikan edukasi ke banyak mungkin ya di seluruh desa, bukan di Ambon ya, program AJI ini ke sebanyak mungkin jurnalis ya, yang tadi saya sebutkan misalnya di Ambon tahun 2018 kemarin. Nah, tadi dipilih karena memang radio masih dianggap sebagai salah satu media kan, radio itu kan media tertua ya sebelum televisi dia, yang ternyata punya jangkauan yang cukup luas gitu ya. Katakanlah kalau misalnya daerah-daerah yang tidak ada jaringan internet misalnya, ada tower radio di situ kan, orang bisa dengar radio di situ. Jadi ada keunggulan radio yang menurut kami sudah saatnya teman-teman radio diajak untuk sebagai pemeriksa fakta atau kita kasih edukasi untuk mereka gitu. Apalagi ini kan kita ya 2 tahun lagi hitungannya atau 1 tahun lebih lagi kita memasuki pesta demokrasi ya, pemilu. Tentu
dalam rangka itu semua Aji bekerjasama dengan Google selalu bikin kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat terkait dengan berita bohong atau hoax itu sendiri, Bang. Jadi memang sebenarnya program ini udah lama, 2018 silam ya. Iya, sudah lama sih. Ya, cuman karena mau menjadi sebuah program unggulan, akhirnya juga radio, teman-teman radio dilibatkan. Tapi saya mau nanya nih Bang Taju, seberapa kalau dibilang berbahayakah dari kacamata Aji sendiri memotret ini persoalan hoax dari tahun ke tahun? Iya, jadi hoax itu sebenarnya dalam catatan kami itu setiap tahun ada ya. Oke. Bahkan kalau kita mau melihat data hampir setiap hari ada ya. Nanti bisa dikonfirmasi oleh. Itu tidak jauh-jauh dari kita ya. Iya, dari kita sebenarnya hoax itu hampir tiap hari itu ada. Dan dia itu melalui semua saluran ya, media sosial, bahkan kadang-kadang 1-2 hoax itu juga tersebar di media massa, terutama di media massa cyber atau elektronik. Nah, ini yang menurut Aji cukup mengganggu sebenarnya. Oke, parah ya? Ya, parah mengganggu orang untuk akhirnya tidak lagi percaya terhadap berita yang benar gitu. Orang tidak lagi membaca koran yang kita tahu itu kredibel misalnya ya. Orang tidak lagi membaca media massa yang selama ini kita tahu sangat kredibel ya, sangat terpercaya gitu. Orang lebih kemudian banyak mendapat informasi dari media sosial, media abal-abal. Nah, parahnya itu informasi itu kemudian sengaja dibagikan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang kita merasa khawatir, dan sudah saatnya ya seluruh elemen masyarakat ya, tentu bukan hanya Aji ya atau Mafindo misalnya, tapi seluruh elemen masyarakat sudah saatnya harus sadar bahwa hoax ini sangat berbahaya gitu. Sangat berbahaya. Apalagi nanti di tahun politik ya. Iya. Ini kita akan ngomong sampai situ nih, tapi saya mau ke Ibu Rusda dulu. Ibu, Mafindo sudah banyak bekerja. Saya pernah ketemu dengan Ibu di satu momen juga ya. Iya, waktu betul. itu di Polda, soal bagaimana Mafindo melihat persoalan pemberitaan yang ada di Maluku ini agar masyarakat tidak terganggu, khusus keamanan waktu itu. Waktu kita dengan Polda, saya masih ingat waktu itu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Mafindo di 2022 ini program apa lagi nih yang terakhir nih, kalau ini kan mau menutup di tahun 2022. Saya lihat Ibu begitu getol ya, jalan dari satu daerah ke daerah lain, edukasi dengan Bang Taju. Iya, betul. Program-program apa nih Bu yang sudah dilakukan selama 2022? Jadi di tahun 2022 ini kita lagi fokus dengan kurikulum tular nalar. Jadi itu kurikulum literasi media yang fokusnya sasaran kita itu adalah lansia dan anak muda. Itu yang paling rentan juga ya. Kenapa lansia dan anak muda itu? Iya, Karena itu. lansia itu kan mereka lebih mudah terpapar hoax. Kemudian anak muda itu kan lebih banyak menggunakan media Sosial sosial. media, Apalagi kita sedang menuju tahun politik nih. Jadi bulan kemarin itu kami sudah melakukan FGD dan ini mau kita bikin kegiatan pelatihan untuk kelas lansia dan kelas sekolah kebangsaan untuk anak muda yang baru pertama kali untuk ikut pemilu. Kalau Ibu Rusda dan teman-teman di Mafindo lihat, apa sebenarnya menyebabkan sehingga seseorang misalnya terpapar hoax itu sendiri, baik itu anak muda maupun juga lansia misalnya di satu daerah? Iya, itu karena literasinya rendah, terus kurangnya berpikir kritis, kemudian belum mahir dalam memilih informasi. Misalkan dia belum bisa bedakan mana dari media pers, mana situs abal-abal, kemudian fanatik yang berlebihan, tidak percaya terhadap pemerintah. Banyak banget ya? Iya, ini menyebabkan hoax ini. Tapi begini, di dalam mengedukasi teman-teman ini, baik itu anak muda maupun lansia, apa sih yang menjadi tantangan teman-teman di Mafindo sendiri untuk melakukan edukasi itu? Atau ada nggak hal terberat yang ditemui pada saat melakukan edukasi itu? Hal terberat ya, sebenarnya kalau saya secara pribadi sih karena kita asik ya menjalankan misi untuk memberantas hoax ini. Jadi yang paling berat itu misalkan ada hoax yang di daerah-daerah perkampungan. Itu yang berat. Kalau misalkan hoax itu dia tersebar di media sosial, mungkin ada jejak digitalnya. Tapi kalau dari mulut ke mulut ini, itu yang agak susah. Apalagi contohnya nih ya Bang ya, kemarin waktu gempa, ada orang yang kemasukan. Ya kan? Dia bilang nanti Ambung mau tsunami, Ambung mau tenggelam. Padahal BMKG sudah bilang bahwa Ambung begini. Masyarakat masih tetap aja mengungsi di sana sampai ada yang sampai 3 bulan gitu. Itu karena lebih percaya dengan
Dari mulut ke mulut itu ya pemberitaannya. Orang kemasukan itu bagaimana kita mengklarifikasinya? Tapi yang signifikan apa sih yang teman-teman Mavindo lihat misalnya masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan yang terpapar hoax itu perbedaannya paling jauh apa sebenarnya? Penyebabnya apa sih? Kurangnya berpikir kritis. Oke, satu. Pendidikan mempengaruhi nggak ya? Iyalah. Oke, tingkat pendidikan mempengaruhi. Tidak juga sih. Ada juga dokter yang menyebarkan informasi hoax. Si dokternya sendiri. Ya, saya pernah menemukan itu ada di grup WhatsApp, orang yang punya gelar sekian-sekian masih menyebarkan informasi hoax di grup WhatsApp. Dan itu cara kita menyampaikannya itu yang harus kita lihat ini orangnya bagaimana. Kalau misalkan sedikit emosi atau egois ya kita japri lah Pak, Bu. Data yang sebenarnya itu kayak gini loh, itu hoax, tolong dihapus ya. Gitu. Ada nggak kira-kira pendekatan personal yang teman-teman Mavindo lakukan? Ibu Ada. Gusta dan teman-teman supaya misalnya kalau memang katakanlah di salah satu kampung ini ada yang berpengaruh, kepala desa it's okay, kepala pemuda misalnya, pendekatan-pendekatan itu tetap dilakukan ya? Tetap, karena kemarin itu bulan Juni apa Juli kita lakukan kegiatan pelatihan untuk, ini kegiatan tular nalar kemarin itu untuk lansia kan. Kita lakukannya di salah satu desa di Kecamatan Lehitu yang masyarakatnya lebih sangat menghormati rajanya, jadi kita bikin pendekatan dengan rajanya gitu. Jadi dia mengumpulkan semua ibu-ibu, bapak-bapak. Dan dengan mudahnya kita menyampaikan itu. Oke, saya ke Bang Tajo. Kadang begini, teman-teman wartawan yang kita lihat ini juga tanpa men-sharing langsung bisa men-share. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp yang kita ada di situ, yang isinya semua wartawan, kadang-kadang berita yang mereka dapat juga dari hasil share yang mereka nggak filter dulu seperti itu. Setelah itu mungkin baru ada klarifikasinya. Menghadapi teman-teman seperti itu yang secara gegabah, paling tidak harus ada cross check dan recheck, check and balance dan sebagainya. Apa yang harus Aji lakukan nih, Bang Tajo? Iya, jadi di dalam jurnalistik itu salah satu yang perlu kita tahu yang harus kita jalankan adalah soal verifikasi. Oke. Jadi disiplin verifikasi itu adalah ibarat jantung dalam tubuh berita, kita ya. Jadi kalau nggak ada mati tuh kita. Seperti seperti berita gitu, nggak ada verifikasi ya bisa belum tentu berita itu benar gitu. Beberapa kasus misalnya ya dulu belum terlalu lama sih kasus katanya penemuan tengkorak manusia di desa itu. Iya, betul. Sempat kita langsung bikin berdasarkan info dari Facebook ya, dari Facebook karena memang hampir mirip seperti tengkorak manusia yang ditelan oleh kalau nggak salah ikan paus waktu itu. Tapi setelah dikonfirmasi ulang dan polisi memberikan statement bahwa itu bukan tengkorak manusia sebenarnya, tapi tengkorak hewan laut yang kemudian didapat oleh nelayan di sana. Itu salah satu contoh bagaimana sih jurnalis tidak melakukan yang namanya verifikasi. Ya makanya himbauan buat teman-teman, kalau untuk Aji sendiri kita selalu bikin kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas jurnalis. Ya salah satunya soal bagaimana memverifikasi berita yang benar. Ya katakanlah misalnya kalau informasi berkaitan dengan lembaga tertentu misalnya yang kepolisian misalnya ya kita harus konfirmasi dulu ke institusi yang berwenang misalnya. Ya kasus seperti belum lama ini juga dicatat oleh teman Mavindo, katanya ada penganiayaan orang sampai meninggal meninggal di Kamplas ini, di kantor Amex ini. Saya kemudian yang meninggal padahal nggak meninggal, memang dianiaya ya, tapi ada sempat dibuat di YouTube itu dianiaya sampai meninggal. Terjadi koneksi yang betul. Iya, itu sempat heboh juga sih. Makanya saya yang kemudian masih ragu, kemudian langsung ke lapangan, ke Amplas, menanyakan ke Sabtan apakah betul bahwa tadi malam ada peristiwa ini dan korbannya meninggal. Sampai menurut kepada saya itu betul ada penganiayaan, tapi korban tidak meninggal. Dia hanya dibawa ke rumah sakit atau ke kantor polisi terdekat untuk ditangani secara hukum dan medis itu. Oke, jadi kita juga yang di kota yang boleh dikatakan tingkat pendidikan udah tinggi, intelektualitasnya udah di atas rata-rata, masih juga seperti itu mempercayai, bahkan yang tadi ada seorang dokter juga yang menyebarkan berita seperti itu ya. Bisa menanya nih, Bang Tajo, kan gini, kadang media ini membutuhkan yang namanya ketepatan dan kecepatan tanpa mereka melihat persoalan bahwa ini berita secara sudah terfilter dengan baik atau belum. Nah, melihat fenomena masih adanya teman-teman media
yang belum memberitakan satu masalah atau persoalan dengan yang tadi kebenarannya, tetapi ketepatan dan kecepatan itu mereka dahulukan misalnya. Apa yang harus media teman-teman ambil nih, langkah-langkah apa yang harus teman-teman ambil agar seperti itu tidak terjadi lagi? Ya, jadi Banjir dan teman-teman di podcast saya untuk ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi ini cukup berpengaruh ya terhadap seseorang untuk mendapatkan informasi. Kalau bahasanya Capim, bahasanya Rosda, saat ini semua orang bisa menjadi pembuat ya, pengguna dan kemudian menjadi penyebar informasi iya. gitu. Betul. Karena teknologi sudah sangat berkembang pesat. Dengan aku saja kita sudah bisa bikin Duduk di rumah pun video sambil tidur. ya, sambil tidur dan sebagainya. Sama juga dengan media massa tuh. Media massa dari dulu dari media cetak berevolusi, kemudian dari elektronik ya, radio ya. Revolusi kemudian menjadi cetak dan sekarang sudah media daring. Betul. Nah, sayangnya satu sisi pertumbuhan media daring ini ya, atau media cyber ini merupakan sebuah keniscayaan dan menurut saya itu sebuah anugerah gitu ya. Karena sekarang kembali ke semangatnya tadi, semua orang bisa memproduksi berita, semua orang sekarang bisa bikin berita gitu. Artinya apa? Saudara, informasi yang dulu hanya disebarkan oleh beberapa media saja, hari ini kita bisa baca di ratusan bahkan ribuan media. Itu sisi positifnya, tapi sisi negatifnya adalah pertumbuhan media online itu atau media cyber ini ya tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang handal. Saya ambil contoh misalnya, satu orang bisa bikin media sendiri, satu orang saja. Dia juga sebagai pemberitnya, sebagai reporternya. Akhirnya kadang-kadang dia lebih banyak menjalankan fungsi-fungsi dia sebagai misalnya pemilik media, sebagai mencari iklan, mencari istilahnya dan sebagainya. Tapi tidak memperhatikan kualitas beritanya, hasil ya berita yang diproduksi. Bahkan yang aneh lagi, ada pemerintah, orang-orang tertentu yang mempercayai media-media seperti itu. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, teman-teman Vindo, Aji, dan saya kira juga tanggung jawab teman-teman di Amix juga sebenarnya, media lah, bahwa edukasi ke pemerintah tentunya. Karena yang kita lihat saat ini juga, kita juga risih juga sebenarnya. Misalnya katakanlah Amix ya, atau media lain yang sudah besar ya, cukup dikenal di Maluku misalnya. Tetapi justru pemerintah lebih membicarakan media-media saya sebutkan tadi. Hanya abal-abal, nggak ada nama di boxnya, nggak ada, belum dikenal lagi tuh. Nggak tahu kenapa sampai pemerintah bisa percaya itu. Ini yang menurut saya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus edukasi pemerintah bahwa kalau salah satu ciri informasi yang benar adalah medianya adalah media resmi. Itu salah satu saja dari sekian banyak misalnya. Yang apa misalnya dia ada kantor misalnya, di wartawan ada gitu kan. Jelas karyawannya misalnya, jelas badan hukumnya gitu. Itu salah satu saja. Itu yang kita harapkan kalau. Artinya juga ini di podcast ini Bang Taju dan teman-teman di Aji mengedukasi ya kepada kita semua ataupun juga kepada pemerintah, especially bahwa kalau mau bermitra dengan media, mau mendapatkan informasi yang valid dan benar, kayaknya harus dicek lagi seperti itu. Baik, Ibu Rusda, ini sosialisasi dilakukan tanpa batas. Remaja, lansia bahkan di sekolah-sekolah juga bahkan kita seperti itu dari sampai anak-anak ya, yang saya lihat juga perkembangannya di sosial media seperti itu ya. Apa sebenarnya yang harus diurai dari persoalan hoax ini yang ada di tengah-tengah masyarakat kita? Artinya kalau memang keluarga adalah satuan masyarakat terkecil, apakah memang yang dibenahinya dari keluarga kah? Baru setelah itu lingkungan besar misalnya. Iya, memang betul. Kalau segala sesuatu itu memang betul harus dimulai dari keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan ini yang menjadi masalah juga kan. Di rumah orang tua sudah mendidiknya baik, tapi ketika dia keluar, ini ketemu dengan teman si A, si B, ini kan yang kita tidak tahu bagaimana didikan di rumahnya. Jadi memang yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mengajarkan mereka untuk berpikir kritis. Itu yang paling pertama. Nah, karena kalau misalkan informasi itu dia masuk, lalu dia tidak berpikir misalkan ketika saya mengirim informasi ini lagi ke Bang Taju misalkan, apa manfaatnya buat saya? Ya kan? Kalaupun tidak ada manfaatnya, kira-kira manfaat untuk orang yang menerima informasi ini apa gitu? Jadi memang seharusnya ketika kita mendapat informasi itu harus tahan dulu. Oke, artinya bahwa kadang-kadang gini, ada video-video menarik yang teman-teman anak muda misalnya di kumpulan mereka mendapat video, terus itu disebar, mereka tanpa
yang tadi yang Ibu Rusda bilang harus tahan dulu, kita melihat ini videonya ini ada kegunaan nggak buat kita sendiri maupun orang lain. Tetapi itu langsung di-share misalnya. Ada juga karena ingin dibilang paling update. Dan eksis. Seperti itu Iya, Ibu iya, Rusda ya. Saya mau nanya lagi nih Ibu Rusda. Kan sosialisasinya dari anak-anak, dari TK dan sebagainya. Model sosialisasinya anak-anak di TK, SD, SMP, SMA, lansia kan pasti beda-beda dong. Iya. Modul-modul apa nih yang Kalau digunakan untuk teman-teman Mafindo? pengalaman kita kemarin di Desa Hualoi itu kan untuk SD kelas TK ya, itu TK SD gitu. Itu kita main game. Oke, Nah, dalam games games permainan ya. games provokator. Jadi menyambung suara dari teman yang satu ke teman yang lain. Itu yang pada umumnya kita lakukan itu kayak gitu. Terus nanti SMP, SMA juga kita sesuaikan juga dengan cara mereka menerima informasi gitu. Terus sampai di orang tua juga kayak gitu. Oke, jadi modulnya- memang ada modulnya itu modulnya beda. beda-beda ya. Oke, treatmentnya juga beda ya Iya. untuk anak, dewasa dan juga orang tua. Dan kami tidak hanya berteori, tetapi juga langsung praktik. Oke, ada praktek. Ada praktiknya juga. Bagaimana cara memeriksa fakta, bagaimana bisa membedakan media pers, media situs abal-abal itu kayak gimana, lihatnya gimana gitu. Oke. Bang Tagi sendiri sejauh ini kan berkolaborasi juga ya dengan Mafindo. Apalagi nih sebenarnya yang menjadi harapan dari Bang Tagi dan teman-teman di Aji dan Mafindo sendiri, karena kita melihat bahwa yang tadi Bang Tagi bilang hoax ini nggak akan selesai karena setiap hari ada, nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat kita nih ada sebenarnya. Apalagi nih kolaborasi yang nanti akan dilakukan misalnya ke depan Aji dan teman-teman Mafindo nih. Siapa nih mau jawab duluan? Oke ya, iya benar. Kebetulan untuk kegiatan kelas tular nalar lansia dan sekolah kebangsaan ini kami dari Mafindo ganden Aji ya? sama dari AMSI juga untuk Oh, terlibat AMSI. jadi fasilitator. Jadi Media memang sabar ya, Bang Tagi ya. jadi ada 10 fasilitator itu juga kami melibatkan dari Aji dan AMSI untuk sama-sama Oke. membuat pelatihan. Dari edukasi yang dilakukan sama-sama, pelatihan dan sebagainya, apa yang mereka resahkan dari para teman-teman yang mengikuti pelatihan itu, Bang Taju? Ini baru memulai. Ustaz? Kita Oke, baru memulai. Tapi Sebelumnya. sebelumnya apa nih, Bang Taju? Ya, jadi kebetulan saya juga di Aji dan juga pengurus di Mafindo juga. Ya. Jadi memang bicara soal Sefrekuensi betul. kita. Kita akhirnya karena memang spektrum gitu kan. Iya, betul. Memang dari Sefrekuensi. awal kita memang getol di literasi ya, literasi media ini. Kemarin di AMS kan menurunkan artikel kalau nggak salah soal hoax ya. Kebetulan Jarod juga sebagai narasumber. Jadi yang kita pantau memang ketika mereka yang sudah kita kasih pelatihan, edukasi dan sebagainya dalam segala bentuk gitu ya, kan bisa lewat flyer di media sosial. Itu kita memotret kayak katakanlah kayak Mafindo dulu. Katanya dulu kan hanya sedikit orang ya. Sekarang kemudian orang sudah banyak berbondong-bondong sebagai relawan Mafindo. Itu menurut saya itu salah satu kesuksesan yang menurut saya patut dianggap Luar biasa, interesting ya. gitu. Karena kerja-kerja di di konteks ini ya tidak semua orang mau gitu kan. Karena kita kerjanya itu istilahnya kerelawanan gitu. Kita kemana-mana itu kan istilahnya apa ya? Volunteer ya? Volunteer aja gitu. Semangatnya itu. Tapi ketika kita melihat 3-4 tahun terakhir orang kemudian sudah banyak bergabung sebagai relawan cek fakta misalnya di Aji, kemudian sebagai relawan cek fakta juga di Mafindo atau relawan di Mafindo, itu menurut saya itu dampak yang menurut saya sangat terasa setelah kita melakukan edukasi berulang. Memang juga banyak yang ketika kita katakanlah hari ini kegiatan A dia ada, besok kegiatan yang sama dia ada juga. Tapi kita pantau di media sosial masih juga menyampaikan ini menurut saya karena tadi mungkin karena dia ingin tren gitu, dia ingin eksis, dia ingin yang lebih cepat. Itu sih. Nah, kalau soal pengetahuan dia soal hoax, soal bahayanya, saya kira dia udah tahu. Cuma mungkin ya apalagi momentum katakanlah pemilu misalnya atau apa yang berhubungan dengan dia post sengaja aja posting supaya dia di like 1000 gitu, akhirnya dia jadi viral gitu. Ini boleh nambah boleh. terkait dengan dampak edukasi itu. Ini pengalaman dari 2020 itu kan pertama kali Maluku kena COVID. Itu hampir setiap hari itu WhatsApp semua saya orang itu mengkonsumsi. selalu saja ada COVID, pertanyaan. betul. Carusda, ini hoax kasih. Setiap hari seperti itu, dan setiap hari itu kita harus mencek fakta.
Tapi seiringnya berjalan waktu, saya sama teman-teman yang lain melakukan edukasi apa melalui Zoom atau offline, dan belakangan ke sini pertanyaan-pertanyaan itu jadi menurun gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu hampir setiap hari, ini hoax tidak, ini hoax tidak. Ada edukasi, ada dampak terlihat ya. Jadi kesini itu pertanyaan-pertanyaan itu udah kayaknya menurun. Mungkin sebulan sekali itu ada 2 kali gitu. Oke. Mafindo mapping nggak kira-kira persoalan di daerah Data. A ya dengan daerah B, ini kan automatically datanya beda-beda ya. Di daerah A misalnya yang ditemukan penyebab hoax ini misalnya, solusinya ini misalnya, tapi di daerah B ini yang ditemukan juga beda dengan daerah A, tetapi solusinya juga beda misalnya seperti itu. Bagaimana sejauh ini data-data itu digodok nih? Iya, sejauh ini sih kita data kita masih secara umum dulu untuk lokal Maluku ya. Okay. Jadi 11 kabupaten kota, Ibu Rusda? 11 kabupaten kota iya, ya? Oke. Jadi dari sebelumnya ya, tahun sebelumnya itu kalau untuk data nasional itu ada sekitar 2.000 lebih data hoax se-Indonesia. Itu tahun 2020 dengan tema yang paling tertinggi itu kesehatan karena kita diperhadapkan dengan COVID. Kemudian di 2021 dia menurun menjadi 1.888. Nah, di 2022 ini karena nanti Desember baru kita bikin data, tapi kalau kita di Maluku tuh kita bikin datanya itu kan per bulan ya. Nah, dari Januari sampai Oktober ini ada 13 data hoax. Dari 13 itu 4-nya merupakan data lokal, sisanya itu data nasional yang masuk lewat WhatsApp, lewat Facebook yang dikonsumsi oleh masyarakat Maluku gitu. Nah, jadi data yang ada di Mafindo ini nggak statis ya, dia dinamis ya, ada terus ya informasi dari berbagai daerah misalnya, ini dikelola di situ ya. Saya mau nanya nih, libatkan pemerintah nggak ya? Atau stakeholdernya, kalau kita ngomongin pemerintah terlalu kecil, misalnya stakeholder yang lain. Kemarin waktu masih pas gencar-gencarnya COVID itu kita sempat lakukan audiensi dengan gugus tugas. Kemudian bulan kemarin sempat ngomong juga sama di Kominfo. Kita kegiatannya kita ngundang peserta dari situ, dari beberapa dinas kita ngundang sebagai peserta. Itu saya pokoknya pas dengan mereka ya di Kominfo itu ya. Kalau Bang Taji sendiri, sejauh ini kalau mengedukasi ke media, teman-teman media itu seperti apa sih? Kan kita punya banyak grup WhatsApp nih, apalagi ada grup WhatsApp media online sendiri. Ada grup WhatsApp misalnya anak-anak TV sendiri. Bagaimana merangkul semua agar mereka teredukasi secara merata nih? Ya, jadi untuk ketahuan kita semua bahwa di Indonesia itu ada yang namanya situs cek fakta ya. Kalau salah, cek fakta itu di dalamnya ada Mafindo, ada AJI dan ada beberapa media online. 22 media online. Nah, mereka ini tugasnya itu tiap hari bikin klarifikasi terhadap informasi. Nah, yang selama ini AJI lakukan adalah tentu pelatihan adalah yang pertama. Di mana-mana kita bikin pelatihan itu yang pelatihan cek fakta. Termasuk yang kita ikut kemarin ya, teman-teman radio ya. Iya, itu termasuk. Lalu kita biasanya itu men-share informasi yang sudah diklarifikasi di kanal cekfakta.com. Kalau sama aja dengan situsnya Kominfo tuh, biasanya kan setiap hari itu ada muncul informasi yang sudah diklarifikasi dalam bentuk video maupun dalam bentuk narasi, itu kita share di grup teman-teman media itu. Kadang-kadang bukan di grup-grup AJI juga, di luar grup AJI yang misalnya teman-teman media lokal yang misalnya grup-grup yang ada wartawan dari radio maupun semua wartawan itu kita share di situ. Jadi memang dan selain itu biasanya setiap momentum politik itu ya biasanya teman-teman dari AMSI dan juga Mafindo dan beberapa lembaga lain itu bikin yang namanya cek fakta menjelang pemilu. Mungkin di tahun ini juga ada Cerusda ya. Saya ngobrol dengan teman-teman AMSI, katanya juga ada program itu. Mudah-mudahan untuk radio juga ya. Ya, mudah-mudahan ada radio juga ada. Jadi program radio. Jadi ketika ada debat kandidat, teman-teman wartawan itu dikumpulkan di satu tempat untuk melakukan cek fakta. Misalnya kandidat A ngomong apa gitu soal kemiskinan, datanya sekian, langsung teman cari itu. Cari di Google, kalau dapat data asli mereka langsung menampilkan. Kalau benar dikatakan jadi semakin menambah, oh betul, kandidat A dibilang betul bahwa kemiskinan sekian persen. Kalau enggak juga ditampilkan datanya gitu. Harus based on-nya data ya harusnya. Iya, data. Ya, Bang Taji ya. Saya mau nanya nih buat Ibu Ruza sama Bang Tajo. Ini kan undang-undang ITE kita lihat juga sudah berlaku. Bahkan efek jerak harus benar-benar ditegakkan nih
bagi siapapun yang melanggar undang-undang ITE. Kira-kira korelasinya ada nggak ya? Kalau teman-teman yang membuat berita hoax, publish misalnya di media dibagi-bagi atau di sosial media dan sebagainya, tetapi orang tersebut si yang merasa korban bisa menuntut misalnya, ada nggak kira-kira korelasi yang dibangun nanti antara teman-teman Mavindo, Aji sendiri? Karena kalau kita melihat sebenarnya ya kadang orang menyampaikan sesuatu sosial media apalagi ya, itu belum tentu benar, menghina dan sebagainya, akhirnya udah tersebar misalnya di kampungnya dia bahwa orang ini pencuri, orang ini segala macam. Itu kira-kira ada baik nggak ya berarti ya. Betul. Mavindo melihatnya dulu gimana nih? Mavindo dulu nih. Iya, jadi gini, ini kan bicara kan tentang media sosialnya kan. Orang-orang yang menggunakan media sosial itu adalah orang-orang nyata. Oke. Nah, hanya pada dunia yang berbeda, dunia maya kan. Nah, jadi mestinya pengguna media sosial itu dia harus berpikir bahwa orang yang membaca postingan kita itu juga bisa tersinggung dengan postingan-postingan kita. Nah, itu yang harus kita edukasi jaga. langsung nih di sini. Itu harus kita jaga. Beberapa kasus yang sering kita lihat, gitu kan, mereka dengan bangganya memposting begini. Itu tidak betul. Ya, sekalipun itu betul, tapi setidaknya harus ada, kita jaga etika juga gitu, Bang. Jaga etika karena yang tadi saya bilang, orang yang menggunakan media sosial itu adalah manusia, bukan binatang. Betul. Mereka juga bisa tersinggung dan itu bisa saja kan mereka bilang dengan pasal ini, pasal Proses ini, hukumnya bakalan bisa ada gitu. imbasnya ya seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya sih kita jaga etika dalam bermedia sosial. Oke, itu penting banget. Hati-hati teman-teman yang lagi menonton, menjaga etika bermedia sosial. Iya. Nah, tahun depan ini tahun politik. Aji bakalan sibuk banget ya. Ini berita hoax soal politik, soal segala macam, all about election ini bakalan rame nih ya kan. Kita tahu aja zaman yang sosmed belum terlalu rame kemarin-kemarin, berita dari mulut ke mulut soal si A, si B dan sebagainya, melakukan pelanggaran misalnya money politik dan sebagainya, padahal itu juga belum tentu betul ya kan, seperti itu. Nah, menghadapi tahun politik nih, program-program apa nih Bang Taji di Aji yang memang akan digelontorkan misalnya terkait dengan cek fakta itu sendiri sehingga masyarakat tidak mudah terpancing dan yang paling penting adalah teredukasi soal berita yang benar soal politik itu sendiri, pilkada misalnya. Ya, sebelum itu saya mau nambahkan dari Rosda soal IT ya. IT ini memang dia punya dua sisi Bang Jen ya. Oke. Satu sisi itu sebenarnya bagus, dia memprotek penggunaan media sosial yang salah. Katakanlah kayak seperti tadi. Jadi itu berkait dengan hak asasi manusia juga. Jadi misalnya kita punya hak untuk bicara apa saja. Dalam demokrasi itu dikenal dengan kebebasan berpendapat ya. Kebebasan berpendapat itu kita berbicara apa saja kita berbicara, tetapi ada batas-batasnya tuh, karena HAM itu atau hak asasi manusia itu ketika kita bicara tapi membuat seorang tersinggung dan sebagainya, itu kita sebenarnya sudah melanggar batas hak asasinya dia gitu. Makanya satu sisi dia memprotek penggunaan media sosial secara baik begitu ya, tapi di sisi lain menurut beberapa lembaga termasuk Aji sendiri justru mengekang kebebasan berekspresi. Nah, ini yang kemudian Aji dan beberapa koalisi lembaga itu menggugat pasal-pasal bermasalah dalam undang-undang itu. Tapi yang jelas yang namanya hoax tetap hoax gitu. Dan di dalam undang-undang ITE dan juga undang-undang untuk kitab hukum pidana itu dikenal dengan ada pasal namanya pasal penghinaan dan pencemaran baik. Makanya edukasi kita semua adalah kita boleh mengkritik siapapun gitu ya, pemerintah atau katakanlah hukum dan sebagainya, tapi harus yang kita sampaikan itu adalah fakta gitu ya. Itu pertama. Belum lagi kita bicara soal etika gitu. Jadi jangankan di media sosial, di media wartawan pun kita dikenal dengan etika kan. Attitude itu. Jadi selain pengetahuan, wawasan, kita juga harus punya etika. Kode etik itu. Kode etik itu. Jadi kita istilahnya kita di negara hukum, kita punya hukum, jadi ya kita harus jalan sesuai dengan aturan hukum yang sudah dibuat ya, seperti ya. Lalu untuk 2024 mendatang ini ya, banyak prediksi Bung Banjen dan kawan-kawan, banyak prediksi dari lembaga hoax bakal lebih heboh dari tahun 2014, 2019 kemarin. Jadi kalau kita tracking hoax muncul di Indonesia itu sejak pilkada DKI 2012 tuh. Kemudian pemilu 2014 yang terakhir adalah di pemilu 2019. Nah, 2024 ini yang tinggal beberapa tahun lagi ini banyak lembaga memprediksi bahwa hoax akan lebih parah lagi. Nah,
ini yang menjadi tanggung jawab kita semua ya. Nah, sejauh ini Aji sudah melakukan banyak kegiatan dalam rangka itu, termasuk terakhir soal cek fakta radio itu. Oke. Jadi semua hal kita sudah lakukan gitu. Nah, saat ini yang kita dorong adalah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU sudah saatnya mau tidak mau harus menggandeng kawan-kawan Mafindo. Saya kira Mafindo sudah melakukan itu, dan Aji dan lembaga-lembaga yang sekarang fokus di itu sudah melakukan itu. Mau tidak mau mereka harus menggandeng lembaga-lembaga ini dan juga harus bekerja sama secara ketat dengan penyedia platform Facebook, Instagram, YouTube. Karena apa? Kalau percuma kita lakukan edukasi ya, Mafindo, Aji, Amir dan semua kita Teman-teman media. ya semua jorong untuk edukasi, tapi kalau Platform penyedia itu, atau platform ini tidak sadar juga ya, sama aja. Iya. Katakanlah misalnya kita edukasi jangan sembarang menerima hoax misalnya. Tapi kalau Facebook dia tidak membatasi apapun yang diposting itu hanya di di istilahnya terbuka untuk dipublikasikan tanpa ada di take down dan sebagainya, susah gitu. Nah, kemarin saya sempat mewawancarai salah satu anggota Bawaslu juga bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh Bawaslu menjelang tahun pemilu. Nah, menurut saya saat itu ya sudah saatnya Bawaslu kerjasama dengan penyedia platform itu untuk kalau misalnya ada hoax begitu, tidak perlu jangka Bawaslu secara resmi atau punya jangka waktu berapa bulan atau berapa minggu. Itu kan karena hoax ini kan setiap hari terjadi. Nah, selama ini jadi dilakukan oleh Bawaslu dan penyedia platform ini seperti itu. Surat masuk dulu, laporan masuk dulu, dikaji dulu. Itu kan lama kan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 ini Aji mendorong agar penyedia platform ini ya, Facebook dan kawan-kawan itu harus melonggarkan aturan. Katakanlah kalau ada sebuah informasi yang tersebar di Facebook misalnya yang menurut kita belum benar, maka proses untuk men-take down itu jangan lama. Jangan lama gitu. Betul. Karena setelah kita men-take down informasi itu, ada lagi muncul ribuan yang muncul di beranda kita itu. Saya sudah mencoba tadi sebelum kita podcast, ada video yang dikirim ke saya. Terus ini saya membaginya ke 10 orang. Ternyata udah nggak bisa dibagi 10 lagi, cuma 5. Nah, hal itu sebenarnya juga yang penyedia platform harus lebih sigap ya, Bang Tadi. Ada juga yang satu, Bang. Ada juga yang satu, betul. Nah, berarti mereka udah mulai sadar tuh. Kalau kan ribuan kali dibagi juga. Biasa bisa dibagi berulang-ulang. Dibatasi, ya. Jadi udah dibatasi. Saya berpikir bahwa wah ini udah keren nih sebenarnya. Jadi 5 cukup. Jadi ini udah nggak bisa beredar lagi, udah cukup di situ. Nah, saya ini menarik karena gini. Automatically juga berimbas kepada calon-calon legislatif misalnya akan bertarung satu, kepala daerah yang akan bertarung nanti, ya kan, paling tidak black campaign akan mereka dapat, banyak cara sebenarnya yang akan mereka terima. Tapi saya mau nanya nih, perlu nggak edukasi kepada bakal calon atau siapapun yang akan terlibat di pesta demokrasi nanti? Teman-teman Mafindo ini punya tugas berat sebenarnya, mengumpulkan mereka, iya kan, mengumpulkan mereka dalam satu ruangan misalnya, mengedukasi bakal calon ini agar nanti kalau ditemukan seperti ini harus preventifnya seperti apa dan sebagainya. Aji apalagi itu, apakah momen ke depan harus seperti itu? Perlu. Itu sudah jadi rencana kita, masuk dalam rencana kita. Oke. Jadi tetap akan mengedukasi orang per orang ya, bakal calon ini ya. Karena kalau hoax yang beredar yang tadi Bu Rusa juga bilang, sesama mereka juga pasti akan ada. Kita bertiga, sama-sama misalnya saja maju sebagai bakal calon misalnya, tetapi kita saling mengkampanye, jangan pilih tajuk. Fanatis berlebihan. Nah, itu dia. Jadi berarti tahun depan ini tugas berat adalah teman-teman Aji dan Mafindo sendiri ya, untuk menghadapi tahun politik itu sendiri. Strategi apa lagi nih Bang Taji yang memang harus teman-teman di Aji siap, teman-teman yang di Mafindo siap, karena ini yang namanya laporan masyarakat akan banyak. Apalagi nih strateginya yang harus siap? Kita selain sosialisasi, bikin edukasi, pelatihan, kita juga akan bikin konten-konten kreatif, video-video edukasi itu yang sering kita lakukan. Oke. Jadi itu strateginya ya? Iya, salah satu strategi dari Mafindo. Dari Mafindo mengupload video-video positif. Iya betul. Ada video-video video-video edukasi, misalkan seperti film-film pendek, begitu. Kalau Aji sendiri Bang Taji? Jadi memang Aji ini memang hoax itu adalah salah satu fokus saja sebenarnya. Kalau Aji itu kan ada beberapa fokus kita, yaitu yang pertama kita
ada nama Tripandi Aji itu, ada kita fokus di kesejahteraan wartawan, kemudian profesionalitas ya, dan juga satu lagi saya lupa itu, kita fokus itu. Tapi hoax ini adalah beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi fokus kita gitu, karena kita melihat bahwa fenomena Aji melihat ya fenomena hoax itu bukan hanya kita bicara soal dampaknya person to person, tapi negara gitu. Secara utuh ya. Iya, kita bicara negara, kita bicara daerah ini kan. Beberapa tahun belakangan kan kita menilai, orang luar menilai demokrasi kita itu belum terlalu bagus gitu, karena salah satunya penyebabnya adalah soal hoax dan kebencian dan macam-macam. Nah, Aji ke depan itu adalah selain tentu memberikan edukasi kepada media ya dan jurnalis dalam berbagai macam program, misalnya soal pelatihan, misalnya pemberian evolusif ya, untuk tulisan yang seperti yang lagi sekarang ya. Kemudian terakhir adalah kita juga akan fokus kepada jurnalis warga. Ini penting sekali karena sepertinya tren jurnalis warga ini setiap tahun dia meningkat gitu. Orang harinya diperhatikan. Karena apa? Ketika orang sudah jenuh atau tidak percaya lagi terhadap produk jurnalistik misalnya, ya maka orang akan lari percaya lebih banyak kepada karya-karya dari warga sendiri atau jurnalis warga tadi. Maka ke depan adalah kita tentu akan mengedukasi kawan-kawan pers kampus dan juga teman-teman jurnalis warga atau pewarta warga, karena menurut kami ya mereka juga adalah kadang-kadang sebagai korban juga, tapi di sisi lain mereka juga adalah sebagai pahlawan gitu. Artinya karena mereka sudah terpapar hoax dan sebagainya, ketika mereka sadar mereka langsung bangkit untuk memberikan edukasi ya gitu. Menurut saya itu penting sekali itu. Artinya bahwa warga ini dilibatkan penuh ya di dalam mengedukasi mereka sendiri gitu kan. Ya siapa lagi kalau ini kan berita dari mereka konsumsi, mereka juga yang mempublish, mereka mengekspos, mereka merasakan dampaknya sebenarnya seperti itu ya. Kalau Mafindo sendiri, kami dari Mafindo selain bikin pelatihan atau sosialisasi, kita juga punya produk yang dimana setelah kita melakukan praktik kepada peserta itu ada produk yang bisa teman-teman atau masyarakat bisa gunakan itu untuk mencek fakta. Jadi tidak perlu harus menanyakan lagi ke Mafindo, tidak perlu lagi ke. Akhirnya saya bersyukur ya pas pelatihan radio kemarin dilakukan oleh Aji, kita akhirnya membuat grup itu dan teman-teman kita berfungsi di grup itu. Ada teman-teman di grup kita yang penyiar radio itu, mereka ada mendapat kiriman foto, video, akhirnya kita ngecek rame-rame di situ. Ini luar biasa sebenarnya. Ada manfaat. Di Mafindo itu punya aplikasi khusus untuk cek fakta. Namanya juga punya itu ya. Namanya HBT, itu bisa diunduh di Play Store. Ada juga untuk di WhatsApp, nomor WhatsApp khusus chatbox. Jadi masyarakat bisa simpang nomor WhatsApp Mafindo. Jadi dikasih tahu nomornya berapa, Ibu Rusda? Kebetulan saya tidak hafal. Tapi nanti dikasih tahu. Ya? Nanti dikasih tahu. Jadi misalkan ada kasus hoax, misalkan Pak Jokowi gitu, tinggal nulis saja Jokowi, nanti ada muncul semua. Tertera semua itu data-data hoaxnya. Gitu. Biasa ya. Saya pernah coba itu ketika Ambon aja, itu semua hoax yang berhubungan dengan Ambon muncul. Nah, saya mau nanya ke depan nih. Ini kan tadi Pak Taji bilang ini bakalan kerja keras nih. Bukan politik, ini lebih berat lagi karena semua orang akan ada di pesta demokrasi itu dan akan riuh banyak di berita-berita batu barat soal hoax itu sendiri. Saya di terakhir ya di penghujung bincang-bincang kita di podcast Amex kali ini. Dari Ibu Rusda dulu. Ibu Rusda, apa yang mau Ibu Rusda katakan buat siapa saja, termasuk teman-teman pemilih pemula nanti, agar mereka tidak termakan hoax itu sendiri dan mereka bisa melakukan hal-hal preventif paling tidak untuk mencegah jangan sampai diri mereka dan juga keluarga mereka ini terlibat atau mengkonsumsi berita-berita yang tidak pantas sehingga ini bisa merusak sebenarnya tatanan kehidupan mereka sendiri. Silakan, ini kameranya. Iya, singkat aja buat teman-teman. Ketika informasi itu masuk, apakah itu dia melalui WhatsApp, Facebook atau media sosial lainnya, pastikan informasi itu dia sumbernya dari mana. Jadi sharein dulu sebelum share. Pastikan kebenarannya dulu. Itu saja dari saya. Bang Taju, nih terakhir nih. Tapi saya mau bilang dulu, ini acara kita gak bakalan ada kalau nggak ada supporting dari Aji. Terima kasih dulu tepuk tangan untuk Aji, khususnya Aji Kota Ambon yang telah memberikan kami fellowship
untuk melakukan edukasi di podcast, nanti ada talkshow radio, ada juga di sosmed, banyak hal yang akan kita lakukan tentunya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat ya terkait talk sendiri. Terakhir silakan Bang Taju. Bagi pemilih Pesannya. pemula, bagi pemilih pemula dan juga masyarakat Maluku secara umumnya, upayakan hoax berhenti sampai di kita. Jadi ketika ada informasi yang hoax ya, yang beredar sampai ke HP kita ya, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, upayakan akan berhenti di kita. Jangan sebar ke siapapun. Nah, juga yang terpenting adalah ketika kita punya kemampuan untuk mengecek fakta, maka sangat baik ketika fakta yang kita sudah dapat itu, kebenaran informasi kita bantu untuk share ke sebanyak mungkin orang itu. Karena itu secara otomatis dia akan mengedukasi orang bahwa informasi yang benar adalah ini, yang tidak benar adalah ini. Jadi pertama, selain dia berhenti di kita, yang informasi hoaxnya, tapi untuk informasi yang benarnya sebar ke sebanyak mungkin, bahkan di seluruh dunia gitu. Oke. Jadi yang tidak benar jangan disebar, yang benar dan positif itu disebarkan ke seluruh dunia. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bang Taju dengan Ajinya, Ibu Rusda juga dengan Mavindonya. Semoga kita tunggu ya gebrakan-gebrakan selanjutnya untuk bagaimana menangkal hoax di Kota Ambon, bahkan di Maluku, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Saya cuma bilang satu aja, say no to hoax. Saya tutup di podcast hari ini. Sampai jumpa. Oke.